Baik, selamat sore. Jadi untuk kali ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu materi keempat. Jadi kita sebelumnya sudah tahu terkait dengan injeksi grooting, kemudian stabilitas tanah dengan bantuan bahan luar, dan stabilitas dengan cara thermal. Kemudian yang sekarang akan kita bahas adalah pemberian perkuatan dalam tanah. Jadi biasa disingkat reinforcement atau biasa dikenal dengan reinforcement. Ada beberapa metode, di sini dibagi menjadi 4 metode gitu ya. Jadi yang pertama adalah metode Stone-Coulomb, kemudian terkait dengan cara teknis untuk pemasangan di lapangan itu disebutkan di sini. Kemudian sebelum mengarah ke sana, soil reinforcement itu merupakan cara yang paling pesat berkembang. Oke, jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa metode ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode Stone-Coulomb. Seperti biasa, kalau Stone-Coulomb, jadi kita akan memasang gitu ya kolom-kolom dari batu yang dipadatkan. Kemudian Stone-Coulomb bisa dengan cara vibroflotation yang sudah kita pelajari di pertemuan awal gitu ya, tentang deep compaction. Kemudian Stone-Coulomb ini fungsinya adalah mendukung beban tekan dan kekuatan dasar tanah, mengurangi settlement tentu saja. Kemudian Stone-Coulomb juga berfungsi sebagai vertical drain-nya. Sini disebutkan juga selain Stone-Coulomb juga umum dilaksanakan sand-Coulomb. Jadi kalau stone itu pakai batu, kalau sand itu pakai pasir. Oke, ini adalah konsep unit cell-nya. Jadi kalau memasang Stone-Coulomb itu seperti ini ilustrasi untuk pemasangannya. Ini batas unit selnya, kemudian luas penampang. Ini pola square. Nanti ada juga yang pola equilateral atau triangular. Nah, kayak gini. Segitiga ya, triangular. Jadi ini sebenarnya cara-cara atau metode penempatan Stone-Coulomb ataupun sand-Coulomb nanti untuk pelaksanaan di lapangan. Ini hanya terkait dengan polanya saja. Biasanya disesuaikan dengan kondisi lapangan juga seperti apa. Nah, ini mekanisme keruntuhan Stone-Coulomb. Kalau tanahnya itu kohesif non homogen. Kohesif itu melekat, non homogen itu tidak sama. Nah, kalau tidak homogennya di atas, biasanya di sini nih mekanisme keruntuhannya didapat. Nah, kalau di sini bagian-bagian yang tidak homogen biasanya akan terjadi deformasi atau keruntuhan. Nah, ini kan bagian-bagian tanah yang tidak sejenis itu biasanya akan terjadi keruntuhan. Biasanya keruntuhannya itu di jenis-jenis tanah soft clay biasanya, karena dia kan mengandung banyak air. Nah, ini ilustrasi terkait dengan perencanaan nantinya. Jadi kalau digrupkan, ini bisa ya, jadi kayak pile cap gitu. Jadi ada beberapa Stone-Coulomb, kemudian dijadiin satu grup seperti ini, kayak pile cap gitu. Oke. Kemudian ini kita ada penerapan metode Stone-Coulomb. Sebentar, saya coba play. Oke. Jadi ini ada contoh gitu ya, penerapan Stone-Coulomb. Jadi bisa dilihat. Nah, yang pertama itu adalah menggembor tentu saja.
sampai kedalaman yang diperlukan. Nah, kemudian di alat itu ditaruhlah yang namanya kerikil-kerikil di situ. Oke. Nah, ini alatnya sudah terdesain seperti itu ya. Jadi saat mengangkat nanti, saat mengangkat ini, dia langsung nih dikeluarkan si kerikil ini, kemudian divibratorkan. Ada vibrator di sini agar dia lebih padat, gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk alatnya. Jadi stone kolomnya bakal seperti ini ya, dimampatkan lagi. Seperti itu ya, ini hanya pengulangan. Nah, jadi akan banyak ada stone kolom nanti sesuai dengan kita mau pakai pola apa gitu di lapangan. Jadinya akan seperti ini. Oke, itu dia contohnya. Kemudian untuk root piles atau micro piles. Jadi tadi ada stone kolom, ini ada root piles. Root pile itu menggunakan tiang pancang yang kecil berdiameter 7,5 sampai 25 cm. Dipasangkan sebagai grup tiang, bisa divertikalin atau dimiringin. Kemudian fungsi utama tiang mikro ini di samping memberikan tambahan dukungan terhadap fondasi, juga sebagai pasak terhadap geseran longsor. Kemudian micropile juga berfungsi sebagai penahan tarik, tekan, dan lentur. Nah, di sini disebutkan kalau di Indonesia itu biasanya dikenal dengan sistem cerucuk, yaitu menggunakan tiang-tiang kayu atau bambu. Nah, seperti ini ya. Nah, dia sangat kecil karena root piles gitu ya. Root itu kan akar. Kemudian piles itu ya pile seperti ini. Kalau root itu kan akar-akar itu biasanya kecil dan serabut gitu ya. Ini asumsi gaya yang diterima oleh cerucuk atau root piles. Jadi keruntuhannya di atas karena menahan beban dulu yang di atas. Nah, ini merupakan salah satu contoh pemasangan root piles. Jadi seperti itu, langsung ditancapkan. Nah, itu ya. Kemudian ke sebelahnya lagi taruh tulangannya. Itu tadi sudah ada gini ya, semennya. Jadi langsung mengeras dia. Oke. Jadi seperti itu untuk root piles. Oke, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah paku-paku tanah atau soil nailing. Cara ini terdiri dari sekelompok batang-batang dalam tanah serupa paku. Kemudian soil nailing ini hampir serupa dengan baut batu atau rock bolt pada batuan. Fungsi utamanya sama, memperkuat tanah dengan menyatukan massa tanah. Oke. Kemudian paku tanah terutama berguna untuk menahan tarik dan geser. Tujuan utamanya adalah perbaikan tanah. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ada di suatu project gitu ya. Paku tanah, soil nailing. Nah, seperti itu bentuknya.
Nah, untuk alatnya seperti itu. Ini langsung ada semennya juga di situ karena agar langsung mengeras. Terus saya lanjut untuk sekompleks itu ya untuk alatnya itu, terus mengukur segimana tekanan semennya atau mortarnya. Oke, jadi ini sebagai gambaran, jadi saya harap nanti juga untuk tugasnya itu nanti masih saya susun terkait dengan penyelenggaraan agar tidak bisa mencari atau video untuk formatnya saya susun. Oke, itu tadi contohnya. Ini hasilnya seperti ini. Oke, cukup. Nah, yang keempat adalah reinforced earth, tanah yang diperkuat dengan bahan pengikat buatan. Kalau pengikat buatan itu semua perkuatan tanah menggunakan bahan geosintetis, bahan khusus dari metal, ground ancor, dan lain-lain. Yang termasuk bahan geosintetis seperti yang saya sampaikan bahwa geosintetis itu ada beberapa. Ada geotextile, ada geogrid, ada geolinier. Kemudian perkuatan pada reinforced earth seperti bahan geotextile dan sejenisnya berfungsi terutama untuk menahan tarik. Kemudian bahan ini dapat meningkatkan daya dukung tanah dan memperkokoh stabilitas tanah. Dan besarnya settlement tanah umumnya tidak banyak merubah akibat adanya bahan reinforced tersebut. Nah, ini penerapan metode reinforced earth-nya. Seperti itu ya. Ada jadi udah dari sebenarnya kita akan lebih mudah itu dengan ilustrasi ya. Nah, itu dihamparin lagi, kemudian diperkuat lagi. Seperti itu. Jadi lapis per lapis gitu. Kalau mau yang bagus ya berarti harus lapis per lapis. Udah jadi dinding ya. Jadi jalan yang baru di atasnya. Baik, mungkin ini yang terakhir terkait dengan ringkasan cara perbaikan tanah, gitu ya. Nah, ringkasan ini sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal, gitu ya. Jadi misalnya saya sampaikan grafik ini, misalnya untuk chemical growth itu apa saja tanah yang bisa diperbaiki. Ada gravel, ada sand, ada silt. Misalnya ada pertanyaan, silt pada chemical growth itu maksimum particle size-nya berapa? Berarti kurang dari 0,01 mm. Jadi cara membacanya seperti itu nanti untuk tabel yang seperti ini. Mungkin saja nanti pada saat ujian atau tugas terkait dengan pertanyaan, mungkin saja saya hanya menampilkan grafik ini. Jadi kalian harus bisa
mengulasnya dengan bahasa gitu ya, harus mengerti bagaimana cara membacanya. Baik, itu saja dari saya. Ada 2 materi, jadi saya mohon nanti agar benar-benar saya tahu kalian mendengarkan video materi ini, nanti coba untuk dirangkum 2 materi yang sudah saya sampaikan tadi, boleh di kertas double folio, boleh di kertas binder atau di buku kuliah gitu ya. Kalau di double folio, kalau bisa 1 halaman saja, jangan banyak-banyak gitu ya. Kemudian kalau di kertas kuliah di A5, karena A5 mungkin ya bolak-balik lah 1 lembar itu boleh. Jadi saya nggak perlu banyak terkait dengan rangkuman, yang penting saya tahu bahwa dari rangkuman itu kalian benar-benar menonton dan mendengarkan video materi yang saya buat. Itu ya, jadi terima kasih atas atensinya, selamat sore dan sampai jumpa minggu depan.